Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, barakallahu fikum. Pagi ini sesuai dengan jadwalnya, Senin pekan pertama, ini tanggal 5 bulan Juni 2023, di jadwal kajian Ustaz. Pekan pertama hari Senin ba'da subuh. Kajian tafsir. Dan mulai hari ini saya akan lanjutkan halaqah tafsir yang sudah diupload di YouTube itu. Dan halaqah tafsir itu ada 4 sesi. Adapun kajian tafsir yang lainnya itu tidak kita ini, tidak usah di-upload yang sebelumnya itu. Nanti kalau diulang lagi tidak apa-apa. Ini di halaqah yang keempat itu pengertian Al-Quran dan penjelasannya. Ya. Yang pertama yaitu fawaid berkumpul di rumah Allah, kewajiban kita terhadap Al-Quran, urgensi mentadabburi Al-Quran. Yang keempat, pengertian Al-Quran dan penjelasannya. Dan di halaqah yang keempat itu Ustaz baru terangkan tentang baru satu dari pengertian Al-Quran Karim ini. Maka untuk itu kita lanjutkan, berarti kita masih membahas tentang ta'riful Quran beserta penjelasannya. Pengertian Al-Quran secara bahasa sudah sebelumnya. Secara istilah, innahul kalamullah, ya. Bukan sembarang kalam, tapi kalamullah. Innahu kalamullahi ta'ala. Ia adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Mu'jaz, Al-Munazzal
ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-maktubu fil masahifi al-manqulu bit-tawaturi al-muta'abbadu bitilawatihi. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan. Nah, di sini saya ingin menerangkan langsung diturunkan itu. Al-munazzal 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Penjelasan kalamullah dan dicukupkan pada penjelasan di halaqah yang keempat itu. Dan sekarang penjelasan tentang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, barakallahu fiikum. Al-Qur'anul Karim bukanlah karya atau ciptaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ia diturunkan dari langit oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, maka sudah terbantah pada kesempatan sebelumnya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara turun? Termasuk juga berapa lama turunnya? Siapa yang membawa turun? Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Pembahasan kali ini sengaja Ustaz ambil dan saya bacakan dari Al-Itqan fi Ulumil Quran karya Al-Imam Al-Jalaluddin As-Suyuti, karena beliau punya buku terkait atau kitab yang sangat bagus terkait dengan hal ini. Dan buku ini sudah diterjemahkan, ada 2 jilid versi bahasa Indonesianya. Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala menurunkannya pada bulan Ramadan. Sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 itu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan, bulan diturunkan padanya Al-Qur'an. Tetapi ada satu ayat lagi yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan Al-Quran diturunkan bukan pada tidak dengan lafaz Ramadan, tapi inna anzalna al-Quran inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Berarti pembahasan kita sekarang adalah masalah tentang bagaimana cara turun dan waktunya ini. Ternyata para ulama telah berbeda pendapat bagaimana cara Al-Quran diturunkan ini. Dan itu ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, dan ini adalah pendapat yang paling sahih dan paling masyhur kata Al-Imam As-Suyuti,
Al-Quran diturunkan ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar secara atau sekaligus ya. Sekaligus diturunkan. Berarti Al-Quran dari Lahul Mahfuz. Lahul Mahfuz kemudian diturunkan pada malam Lailatul Qadar sekaligus ke langit dunia. Jadi dari Lahul Mahfuz ke langit dunia. Kemudian diturunkan secara beransur-ansur dalam 20 tahun lamanya. Berarti diturunkan ke langit dunia itu secara beransur-ansur ke langit dunia itu sekaligus. Adapun selama 23 tahun itu diturunkan beransur-ansur. Nah, ini pendapat yang pertama. Ada sebuah riwayat menyebutkan tentang hal ini. Dari Ibnu Abbas ia berkata, telah diturunkan Al-Quran pada malam yang satu ke langit dunia, yaitu pada malam Al-Qadar. Setelah itu diturunkan selama 20-an tahun. Kemudian Ibnu Abbas membaca surah Al-Furqan ayat 33. Kemudian surah Al-Isra ayat 106. Ya. Coba lihat lagi. Al-Furqan ayat 33 dan Al-Isra ayat 106. Coba baca. Coba baca. Dan mereka orang-orang itu tidak datang kepadamu membawa sesuatu yang aneh, melainkan kami datangkan kepadamu yang benar dan penjelasan yang palsu. Kemudian surah Al-Isra ayat 106. Seratus enam. Ya. Dan Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan-lahan. Iya. Ya. Jadi dari surah Al-Isra ayat 106 inilah ini Abbas menjelaskan bahwa Al-Quran itu diturunkan secara beransur-ansur dari langit dunia hingga ke Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kasus-kasus yang terjadi. Sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada. Barakallahu fiikum. Kemudian Al-Imam At-Tabrani juga mengeluarkan sebuah riwayat melalui sanad yang lain dari Ibnu Abbas. Ia berkata, Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan ke langit dunia secara sekaligus. Kemudian diturunkan secara bertahap, dan sanad hadis ini la ba'sa bi, tidak mengapa.
Ada riwayat lain yang menyebutkan bahwa Imam At-Tabrani Al-Bazzar juga mengeluarkan sebuah riwayat dengan sanad yang lain dari Ibnu Abbas. Ia berkata, Al-Quran telah diturunkan secara sekaligus sehingga diletakkan di Baitul Izzah. Baitul Izzah namanya. Di langit dunia. Dan Jibril membawanya turun kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjawab perkataan hamba-hamba Allah dan berbagai perbuatan mereka. Jadi dari Lauhul Mahfuz itu turun ke langit dunia namanya Baitul Izzah. Dan dari Baitul Izzah ini dibawa oleh Jibril alaihissalam ke langit dunia. Ke dunia ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam As-Suyuti juga membawakan lagi di mana Ibnu Abbas mengatakan Al-Quran telah diberikan kepada Jibril pada malam Al-Qadar secara sekaligus. Kemudian diletakkan di Baitul Izzah. Kemudian ia bawa turun secara bertahap. Berarti dari penjelasan ini bahwa diberikan kepada Jibril pada malam Lailatul Qadar secara sekaligus. Nah, dan dari Baitul Izzah itu baru diturunkan secara bertahap. Dan ada beberapa riwayat lain yang menjelaskan yang sama maknanya tentang hal ini. Baik. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan ke langit dunia selama 20 kali. 20 Lailatul Qadar atau 23 kali Lailatul Qadar. Jadi pendapat kedua ini mengatakan diturunkan ke langit dunia selama 20 atau 23 kali. Yang setiap malam Allah menentukan apa yang diturunkannya dalam sepanjang 1 tahun. Jadi 1 malam itu Allah tentukan. Berarti menurutnya itu setiap malam Lailatul Qadar Allah turunkan ke langit dunia. Lalu setelah itu Allah menurunkannya secara bertahap keseluruhan pada seluruh tahun yang ada. Jadi turun dulu 1 tahun, turun dulu malam Lailatul Qadar itu secara sekaligus. Setelah itu beransur-ansur ke dunia, ke Nabi secara bertahap sepanjang tahun itu. Berarti yang dibutuhkan 1 tahun itu turun dulu pada malam Lailatul Qadar. Ini pendapat. Nah, pendapat ini dikemukakan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Tetapi Ibnu Katsir mengatakan bahwa pendapat ini masih bersifat kemungkinan. Jadi dinukil oleh Imam Al-Qurtubi dari Muqatil bin Hayyan. Ya. Allah Ta'ala alam bisawab. Menurut Imam As-Suyuti ini pendapat masih kuat lagi pendapat yang pertama. Pendapat yang ketiga. Mereka mengatakan bahwa telah dimulai turunnya pada saat Lailatul Qadar. Kemudian diturunkan secara bertahap pada waktu-waktu yang berbeda dari seluruh waktu yang ada. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa telah dimulai turunnya pada saat Lailatul Qadar. Kemudian diturunkan secara bertahap pada waktu-waktu yang berbeda dari seluruh waktu yang ada. Pendapat ini dikatakan oleh Asy-Sya'bi. Jadi maksud diturunkannya pada malam Lailatul Qadar itu permulaannya. Ya, dimulai pada malam Lailatul Qadar. Itu terus saya turun. Tapi Al-Imam Ibnu Hajar juga menyebutkan dalam syarah Sahih Al-Bukhari, pendapat yang pertama itulah yang sahih, yang mu'tamad, yang dijadikan sebagai pegangan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini tentang cara turunnya. Berarti dari langit
dari Allah Subhanahu wa taala turun ke Lahul Mahfuz, ya, dari Lahul Mahfuz turun ke Baitul Izzah secara sekaligus. Dari Baitul Izzah turun secara beransur-ansur ke dunia selama 23 tahun. Sekarang ikhwati fillah barakallahu fikum, yang menjadi rahasia mengapa Al-Quran diturunkan sekaligus dari Lahul Mahfuz ke langit dunia. Makanya Al-Imam As-Suyuti pun mengatakan bahwa yang menjadi rahasia mengapa Al-Quran diturunkan secara sekaligus dari Lahul Mahfuz ke langit dunia adalah memuliakan kedudukannya dan kedudukan orang yang diturunkan kepadanya kitab, yakni Muhammad. Demikian itu dengan mengumumkan kepada penghuni 7 langit, yakni para malaikat, bahwa kitab itu adalah kitab yang terakhir dari kitab-kitab yang diturunkan, yang disampaikan kepada Rasul terakhir untuk umat yang paling mulia, umat Muhammad. Ini katanya. Jadi untuk diumumkan kepada malaikat, ini diturunkan secara sekaligus. Ya. Jadi Al-Quranul Karim berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Jadi di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran diturunkan 2 tahap. Satu diturunkan secara sekaligus, kemudian diturunkan secara terpisah-pisah beransur. Ini untuk memuliakan orang yang diturunkan kepadanya kitab itu, yakni Nabi Muhammad SAW. Ini kata Al-Imam Suyuti disebutkan oleh Abu Syamah di dalam kitabnya Al-Mursyid Al-Wajiz. Tapi ya, beliau pun menambahkan tambahan, menurut Imam At-Tirmidzi, Al-Hakim At-Tirmidzi, ini bukan Imam At-Tirmidzi tapi Al-Hakim At-Tirmidzi, karena yang disebut dengan At-Tirmidzi itu ada 3 orang. Nanti dalam Jami' At-Tirmidzi yang dikenal dengan At-Tirmidzi itu ada 3 orang. Dalam syarah Jami' At-Tirmidzi saya jelaskan. Al-Quran telah diturunkan secara sekaligus ke langit dunia untuk diserahkan kepada umat. Sesuatu yang tampak bagi mereka dari tujuan diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian itu karena diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan rahmat bagi mereka. Sehingga ketika rahmat itu keluar dengan terbukanya pintu, maka datanglah rahmat itu dengan datangnya Muhammad dan Al-Quran. Maka Al-Quran diletakkan di Baitul Izzah di langit dunia agar ia masuk di perbatasan dunia, dan kenabian diletakkan di hati Muhammad. Lalu datanglah Jibril dengan membawa risalah dan wahyu, seakan-akan Allah ingin menyerahkan risalah ini yang telah menjadi keistimewaan umat. Imam As-Sakhawi berkata dalam Jamalul Quran, dalam turunnya Al-Quran ke langit dunia secara sekaligus memberikan kemuliaan bagi Adam, bagi Bani Adam, dan memuliakan kedudukan mereka di sisi malaikat, serta memberitahukan kepada mereka tentang inayah dan rahmat Allah pada mereka. Karena itu Allah memerintahkan 70.000 malaikat untuk mengiringi turunnya surah Al-An'am, dan Allah juga memberikan kemuliaan kepada umat ini dengan memerintahkan malaikat Jibril untuk mendiktekan Al-Quran. Ya. Ya. Al-Quran pada as-safara al-kiram, malaikat-malaikat yang mulia, dan membacakan pada mereka. Termasuk kemuliaan yang diberikan Allah kepada umat ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyamakan antara nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Musa alaihi salam dari sisi menurunkan kitabnya secara langsung sekaligus, dan membedakan Nabi Muhammad dari sisi diturunkannya Al-Quran secara bertahap agar ia menghafalkannya. Ini berarti apa yang disebutkan oleh Imam Suyuti dari keterangan para ulama sebelumnya, bahwa hikmahnya kenapa sekaligus diturunkan ke Baitul Izzah agar
Itu untuk satu kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan demikian bahwa malaikat yang ada di langit tahu mana dia, dan untuk membedakan dengan kitab-kitab sebelumnya. Wallahu taala alam bissawab. Kemudian ada penjelasan yang disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti lagi, bahwa Abu Usyama berkata bahwa secara zahir turunnya Al-Quran sekaligus ke langit dunia terjadi sebelum munculnya kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tetapi juga mungkin terjadi setelahnya. Saya, kata Imam As-Suyuti, berpendapat yang jelas adalah yang kedua, dan redaksi dari hadis-hadis Ibnu Abbas yang telah kami sampaikan secara jelas menunjukkan makna tersebut. Jadi ada lagi yang berpendapat, apakah turun ke langit dunia itu sebelum masa kenabian atau setelah masa kenabian? Namun menurut Al-Imam As-Suyuti, ini setelah kenabian. Wallahu ta'ala alam bissawab. Dan Imam Hajar dalam kitab Fathul Bari, dalam syarah Sahih Bukhari, Imam Ahmad telah mengeluarkan sebuah riwayat. Demikian juga Al-Imam Al-Haqi dalam kitabnya Syu'abul Iman dari Wa'ila bin Asqa. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah diturunkan Taurat pada hari ke-6 dari Ramadan, Injil pada hari ke-13 dari Ramadan, Zabur pada hari ke-18 bulan Ramadan, dan Al-Quran pada hari yang ke-24 dari Ramadan. Dalam riwayat lain disebutkan Suhuf Ibrahim diturunkan pada malam pertama di bulan Ramadan. Ibnu Hajar berkata, hadis ini sesuai dengan firman Allah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, dan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Maka dimungkinkan bahwa Lailatul Qadar terjadi pada tahun di malam Al-Quran diturunkan. Pada malam itulah Allah menurunkan Al-Quran ke langit dunia. Kemudian pada hari yang ke-24 Allah menurunkan ke bumi awal surat Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Dan kata Al-Imam As-Suyuti, tetapi yang sulit dipahami dari pendapat ini adalah satu berita yang masyhur bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus pada bulan Rabiul Awal. Ya, itu kata beliau. Tetapi kesulitan ini bisa dijawab dengan riwayat yang disebutkan oleh para ulama bahwa pertama kali Nabi mendapat mimpi pada bulan kelahirannya, kemudian setelah masa 6 bulan beliau mendapat wahyu secara sadar, bukan dalam mimpi. Pendapat ini disebutkan oleh Imam Baihaqi dan yang lainnya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Yang jelas di sini bahwa Al-Quran turun ke langit dunia secara sekaligus. Kemudian para ulama juga ternyata membincangkan kapan mulai turunnya kepada Nabi Muhammad SAW. Menurut riwayat yang dikemukakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar dan juga Al-Baihaqi dan yang lainnya, turunnya kepada Nabi Muhammad pada 24, pada hari yang ke-24 dari bulan Ramadan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Sekarang pertanyaannya, apa rahasia Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka di dalam Al-Quran sendiri Allah sudah sebutkan tentang perkara ini. Kita lihat Al-Furqan ayat 32. Apa rahasianya? Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur. Coba bacakan. Jawabannya ada dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-32. Ya.
Demikianlah agar kamu mempertemukan hati Muhammad dengannya dan kamu membacanya seperti tartil, secara tartil yaitu berangsur-angsur dan perlahan. Ya. Berarti kadzalika linutsabbita bihi fuadaka, agar kami menguatkanmu. Ya. Manakala Al-Quran turun secara beransur-ansur, jadi untuk memperkuat hati Muhammad. Karena wahyu itu apabila selain baru dalam setiap peristiwa, maka akan lebih kokoh. Apabila wahyu itu baru dalam setiap peristiwa, maka akan lebih kokoh dan kuat dalam hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pun para sahabat. Lebih kuat pula memberikan pertolongan dan perhatian kepada Nabi. Seringkali ayat turun menguatkan hati Nabi kita tercinta dan para sahabat dalam setiap perjuangan-perjuangan mereka. Nah, jadi Jibril turun nanti membawa wahyu dan Nabi Muhammad kadang rindu ingin berjumpa dengan Jibril. Pertemuan Jibril dengan Nabi Muhammad itu juga mengokohkan Nabi kita tercinta, mengokohkan hati Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Demikian pun para sahabatnya. Ya. Dapat membangkitkan perasaan senang. Ini tentu tak dapat diungkapkan. Jibril turun membawakan wahyu. Itulah rahasia di antara rahasia kenapa Allah Ta'ala turunkan Al-Quran secara beransur-ansur. Dan ada lagi yang menyebutkan agar makna linutsabbita bihi fuadaka ini agar Nabi kita tercinta agar mudah untuk menghafalnya. Karena Nabi adalah ummi, tidak membaca dan tidak menulis. Tapi tentang Nabi ummi ini, itu terjadi khilaf di kalangan para ulama. Dan saya lebih cenderung kepada pendapat bahwa Nabi itu ummi, tidak pandai tulis baca itu sebelum diutus jadi Nabi. Manakala diutus jadi Nabi, kemudian sekian waktu beliau akhirnya bisa baca dan bisa tulis. Allah Ta'ala a'lam. Ya. Dan bukan di sini tempatnya saya jelaskan. Dan pembahasan tentang turunnya Al-Quran lagi sampai para ulama juga membahas bagaimana cara Jibril itu menurunkannya. Itu cara turunnya kepada Nabi baru. Jibril bagaimana pula cara dia? Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Imam As-Suyuti juga membawakan begini. Pengertian diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad kan diturunkan melalui Jibril. Ya. Maka kata Al-Imam As-Suyuti begini. Yang dimaksud diturunkannya kitab-kitab pada Rasul-Rasul adalah bahwa malaikat Jibril telah menerima kitab-kitab itu dari Allah secara rohani atau telah menghafalnya dari Lauhul Mahfuz. Kemudian Jibril turun ke bumi dengan membawa kitab-kitab itu kemudian menyampaikannya kepada para rasul. Ulama lain mengatakan bahwa pendapat Al-Quran diturunkan kepada Muhammad itu ada 3 pendapat. Jadi maksud Al-Quran diturunkan kepada Muhammad itu ada 3 pendapat. Satu, bahwa lafaz dan maknanya dan sesungguhnya Jibril telah menghafal Al-Quran dari Lauhul Mahfuz. Kemudian turun ke bumi dengan membawa Al-Quran. Jadi Jibril telah menghafalnya dari Lauhul Mahfuz. Kemudian turun ke bumi dengan membawa Al-Quran. Nah, yang kedua, Jibril turun membawa Al-Quran dengan maknanya secara khusus. Dan sesungguhnya Nabi telah mengetahui makna-makna itu dan mengungkapkannya dengan bahasa Arab. Pendapat yang ketiga,
mengatakan bahwa Jibril telah menyampaikan Al-Quran ini kepada Muhammad secara makna, dan dia mengungkapkan lafaz-lafaznya dalam bahasa Arab. Dan sesungguhnya ahlus sama, penduduk langit, malaikat itu membaca Al-Quran dengan bahasa Arab. Ya Allah Ta'ala alam bisawab. Saya tidak memperpanjang tentang hal ini. Yang jelas Al-Quran adalah kalamullah. Kemudian yang saya inginkan dari hal ini tadi, bahwa Jibril menghafalnya dari Lauhul Mahfuz. Tentu semua dengan perintah Allah SWT. Ya. Ini yang dijelaskan oleh Al-Imam As-Suyuti, wallahu ta'ala alam bisawab, tentang hal ini. Nah, itu tentang cara wahyu ini turun. Dan saya ingin menambahkan bahwa mana wahyu yang pertama kali turun. Sebenarnya juga telah khilaf di kalangan para ulama. Itu ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama, yang pertama kali turun adalah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaqa, dan beberapa ayat setelahnya. Dan inilah pendapat Al-Imam Al-Bukhari, ya, Al-Imam Muslim, dan dari riwayat Aisyah, ya. Dan ini kan riwayat dari beliau. Ya. Allah Ta'ala alam bisawab, dan itu terjadi di Gua Hira. Ya, pertama kali Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu. Saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyendiri di Gua Hira. Ini pendapat yang pertama. Tetapi ada pendapat yang kedua yang menjelaskan bahwa yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaqa, tapi adalah surat Al-Muddathir. Surat Al-Muddathir. Ya ayyuhal muddathir. Ini juga berdasarkan dari Al-Bukhari dan Muslim, dari Abi Salamah bin Abdurrahman. Ia berkata, aku pernah bertanya kepada Jabir bin Abdullah, mana Al-Quran yang diturunkan terlebih dahulu? Ya ayyuhal muddathir atau Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaqa? Jabir menjawab, saya akan menceritakan kepadamu apa yang pernah dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kami. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku pernah berada di Gua Hira. Ketika sudah selesai keberadaanku di gua itu, aku turun keluar dari gua itu, kemudian aku berada di tengah lembah. Aku melihat ke depan dan ke belakang, ke kanan dan ke kiri. Kemudian aku melihat ke langit. Tiba-tiba aku melihat Jibril. Aku merasa takut, maka aku mendatangi Khadijah. Kemudian Khadijah menurun mereka, dan mereka memberikan selimut padaku. Lalu Allah SWT menurunkan firman-Nya, ayya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Ini pendapat yang kedua. Berarti menurut pendapat yang kedua ini bukan Iqra' yang pertama berdasarkan hadis. Tapi ulama yang pertama ini membantah. Ya. Bantahan mereka, yang pertama kali turun memang Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaqa. Tetapi surah yang utuh turun kepada Nabi Muhammad SAW adalah surah Al-Muddathir. Maka maksud Jabir ini adalah surah yang utuh diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama kali adalah surah Al-Muddathir. Allah Ta'ala alam bisawab. Dan juga ulama yang pertama ini memandang bahwa bantahan mereka bahwa ini secara khusus maksud yang pertama kali turun kepada Nabi tentang ya ayyuhal muddathir ini karena wahyu pernah putus, sekian waktu putus, kemudian baru turun lagi. Turun secara sempurna surah Al-Muddathir, ya ayyuhal muddathir, dan seterusnya ini. Jadi maksudnya adalah setelah sekian waktu terputus. Ada juga bantahan dari ulama yang pertama untuk sanggahan, ya, untuk menguatkan pendapat mereka. Maksud Jabir ini adalah turun pertama kali kewajiban untuk berdakwah memang ya ayyuhal muddathir. Itu kan dakwah sir mulai diwajibkan. Jadi itu maksud yang pertama itu. Dan seterusnya, itu pendapat yang pertama. Yang kedua, pendapat yang ketiga, ini pendapatnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, tapi
beliau ini kalau tafsir ini namanya Al-Kasyaf. Kalau akidah orang tidak kuat di atas akidah Ahlus Sunnah, tidak dianjurkan baca kitab itu. Tapi kalau yang mungkin di kalangan ahli ilmu dan ingin untuk mengetahui bahasa Arab, Al-Kasyaf adalah di antara tafsir yang bagus keedah-keedah bahasa Arabnya, tetapi bermasalah pada akidah penulisnya. Wallahu ta'ala alam. Jadi beliau berpendapat seperti ini, bahwa Al-Quran yang pertama kali diturunkan adalah surah Al-Fatihah. Wallahu ta'ala alam. Yang keempat mengatakan bahwa Al-Quran pertama kali diturunkan adalah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pendapatnya yang pertama kali turun adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ta'ala alam bisawab, dan pendapat yang pertama adalah pendapat yang lebih kuat. Mungkin cukup sekian dahulu apa yang dapat kita baca pada kesempatan ini, baru tentang diturunkannya Al-Quran. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.